Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepadamu sore ini. Roh Kudus, pimpinlah kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kita akan mulai dengan ibadah sore hari ini. Mulia sembah Raja. Dia telah mati.
kami dengan kuasa Roh Kudus. Berikan sukacita dalam kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu, biar Kau akan bersabda melalui hamba-Mu. Kau akan menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Apa kabar semua jemaat GPDI Kana Ramak Rahayu? Puji Tuhan. Baik-baik semuanya? Baik, luar Puji biasa. Tuhan ya. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi roh kita bersama-sama bersatu memuji Tuhan. Amin. Mari saudara. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, berkuasa membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, Haleluya. ada hari esok. Sebab Dia hidup, genta-genta, amin. Anakku tahu, jawabkan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak-anak, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, amin. Bahkan mati, tebus dosaku, gugur kosong, membuktikan Dia hidup. Dia hidup, amin, amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada kuasa dalam darahnya, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ada kuasa dalam darah Yesus. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi persoalan kita, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Ratih yang berhari ulang tahun tanggal 9 Mei. Shalom semuanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya berterima kasih buat hari ini karena Tuhan telah menambahkan umur saya 1 tahun lagi. Ini semua bukan karena kekuatan saya, tapi karena kebaikan Tuhan Yesus. Saya sudah diberi kesehatan, apapun Tuhan selalu menyertai kehidupan saya dan keluarga saya.
Saya berharap ke depannya saya lebih taat melayani Tuhan dan selalu ada sukacita maupun ucapan syukur di dalam diri saya maupun keluarga saya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara, kita akan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan kehidupan kita bawa, letakkan di bawah kaki Yesus. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita yang takut, akan menyembuhkan segala penyakit kita. Mari saudara, kita akan nyanyikan sungguh besar setiamu.
muliakan Tuhan. Bapa, kami selalu mengagungkan Engkau Yesus, karena Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat mengasihi kami. Karena kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami sudah memuji Tuhan. Sore hari ini kami sudah menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau berkarya dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Untuk kami melangkah di hari-hari ini, berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu. Roh Kudus, bekerjalah lebih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara Jemaat GPDI Kana yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk saya boleh melayani ibadah pada sore hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Melayani secara virtual dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Kita tetap melakukan ibadah walaupun di rumah masing-masing, kita tetap boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak dan rencana Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Sore hari ini firman Tuhan akan kita belajar dari kisah Nabi Elia dan janda di Sarfat. Di dalam kisah 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 13. Di sana ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari kisah janda di Sarfat. Hal-hal yang menarik bagi saya. Untuk saya boleh kita sama-sama belajar. Kemudian juga di dalam kisah Perjanjian Baru itu juga diangkat kembali, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-24 sampai 26 saya akan bacakan. Dan sesungguhnya, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, jemaat Kana, jemaat GPDI Kana yang diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang kita akan belajar dari kisah ini. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-24, di sana dikatakan sesungguhnya. Kata sesungguhnya itu bisa dikatakan juga diartikan percayalah. Ingatlah. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sesungguhnya itu merupakan satu kata yang penting. Bisa juga diartikan suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal. Kemudian di dalam ayat 25 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, banyak perempuan janda di Israel. Banyak perempuan janda di Israel. Ayat 26, Tetapi Elia diutus kepada salah seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Mengapa hal ini Tuhan luaskan terjadi? Mengapa hal ini dibiarkan terjadi? Rupanya ada hal-hal yang menarik di sini, dan kita akan pelajari, dan kita akan renungkan, dan kita akan perhatikan.
Yang pertama adalah Allah mau bekerja kepada orang-orang yang taat. Dari kisah ini kita belajar satu ketaatan. Ketaatan dari Nabi Elia ketika disuruh Tuhan untuk pergi ke daerah Sarfat di Sidon. Tuhan mau memakai sebagai alatnya, alat kemuliaannya. Kemudian hal yang kedua adalah di dalam ini Tuhan bagian yang kedua, taat kepada orang-orang yang mau melayani, seperti janda di Sarfat. Kalau kita melihat kisah di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9-13, di sana dikatakan kelaparan yang begitu hebat, bahaya kelaparan yang ada di sana itu tidak memungkinkan seorang janda memberi untuk seorang nabi yang namanya Elia. Kita memperhatikan kisah di dalam 1 Raja-Raja 17 itu dikatakan pada saat dia mengolah makanan yang keadaannya tidak mungkin, karena dikatakan sedikit tepung, sedikit minyak, tidak mungkin untuk berbagi, tidak mungkin untuk memberi. Tapi karena satu keadaan yang mau tidak mau untuk dilakukan, yaitu namanya taat, janda itu melakukan. Hal yang kedua adalah mujizat terjadi. Dari ketaatan ada mujizat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan janda di Sarfat ini selama 3,5 tahun. Kita lihat dari kisah ini, cuma satu kali saja, begitu aku mengolahnya, aku memakannya, maka aku mati, aku dan anakku mati. Tapi mujizat Tuhan terus dan terus, bahkan sampai 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan, tepung dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis-habis. Mujizat terjadi. Dari mujizat ini ada hal yang menarik. Pertanyaannya, mengapa di Sidon? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, latar belakang dari Kanaan, Sidon, itu daerahnya. Finisia, itu sama dengan daerahnya juga, wilayahnya sana. Di dalam perjanjian lama, hakim-hakim, kisah hakim-hakim dalam kitab Hakim-Hakim 18 ayat 7, kita akan baca di sana. Hakim-Hakim pasal 18 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun. Sidon merupakan daerah yang rakyatnya hidup tentram. Menurut adat orang Sidon, menurut adat dan aturan. Kemudian lagi tidak saja sampai di situ, rakyatnya itu hidup kaya harta. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Sidon merupakan daerah yang sering disinggahi oleh Yesus di dalam pelayanannya. Sidon merupakan daerah yang sering dilewati oleh Yesus dalam perjalanan pelayanannya. Bahkan Yesus membandingkan Tirus dan Sidon dengan
orang-orang di Galilea yang tidak bertobat. Kemudian lagi Yesus juga sering, bahkan dalam satu kisahnya kita tahu kisah dengan perempuan Finisia yang percaya, orang Kanaan yang percaya. Sidon ini mempunyai sifat, bisa dikatakan artinya sifatnya itu tentram, tidak khawatir. Nah, yang menarik adalah Tuhan mau mengadakan mujizatnya kepada orang-orang yang tentram. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil di sini adalah Tuhan mau mengadakan mujizat bagi orang-orang yang tentram. Kota Sidon adalah suatu kota mungkin di daerah pinggiran laut, mungkin pelabuhan. Banyak orang singgah berdagang di sana. Makmur. Kita melihat juga dalam Kisah 27 ayat yang ketiga, Rasul Paulus pada saat mau meneruskan perjalanan melayani, dia memperlengkapi segala keperluan untuk perjalanannya di kota Sidon. Tuhan ingin kita belajar dua hal dari kisah ini. Mengapa di Sarfat, Sidon? Yang pertama adalah taat. Taat bagaimana engkau diutus Tuhan, taat bagaimana engkau melayani. Kerjakan saja, lakukan saja. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Dengan ketaatan itu, kita bisa melihat hal yang kedua janji Tuhan yang dinyatakan, yaitu lahirnya mujizat. Dengan ketaatan yang kita lakukan akan melahirkan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Di tengah situasi keadaan yang ada, tidak mungkin kita untuk melakukan ketaatan mungkin. Tidak mungkin untuk kita berbagi berkat mungkin. Tapi dari segala keterbatasan kita, situasi saat ini, taat saja, lakukan saja. Tuhan akan mengalirkan mujizatnya, Tuhan akan mengadakan mujizatnya. Pada zaman Elia, mujizat dari makanan, kebutuhan makanan, Tuhan adakan mujizatnya. Pada zaman perjanjian baru, kita melihat kisah dari orang Kanaan Finisia yang percaya, perempuan Finisia yang percaya. Mujizat kesembuhan Tuhan Yesus lakukan. Dan hal yang baik dalam situasi sekarang, zaman anugerah ini, apa yang menjadi keperluanmu? Apa yang menjadi kebutuhan? Percaya saja, tentram. Karena Tuhan suka orang-orang yang tentram. Karena dalam ketentraman, dalam ketenangan, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Kita dapat melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Kita dapat melakukan hal-hal yang Tuhan suruh. Lakukan saja, kerjakan saja. Taat akan melahirkan mujizat. Mujizat bagi saudara, mujizat bagi saya, mujizat bagi kita semua. Jadilah orang-orang yang tentram dalam menghadapi segala situasi, keadaan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.